Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwan sekalian, kita lanjutkan pada malam hari ini kajian kita membaca kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi yang disusun oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Dan sekarang kita masuk pada halaman ke-9 Al-Maqidul Awwal. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maqidul Al-Awwal Tadhiru wi'a'il ilmi wa huwa al-qalbu wa bihasabi taharatul qalbi yadkhuluhu al-ilmu wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilmi faman arada hiyazatul ilmi falyuzayyinu batinuhu falyuzayyin batinahu wa yutahhir qalbahu min najasatihi. Fal ilmu jauharun latifun la yasluhu illa lil qalbin nadhifi wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimaini ahaduhuma taharatuhu min najasati asyubuhati wal akharu taharatuhu min najasati asyahawati. Wa idza kunta adri makhluk min nadhari makhlukin mithlika ila wasakhi thawbika fastahi min nadharillahi ila qalbika wa fihi ihanun wa balaya wa dhanubun wa khataya. Fa fi sahihil muslim an abi hurairata radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yanzuru ila suwarikum innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Man tahhara qalbahu fihi al-ilmu halla wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahu al-ilmu wartahala. Qala Sahlu ibnu Abdillah rahimahullah haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nuru wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla
Simpul yang pertama, menyucikan tempat-tempat ilmu, wadah dari ilmu. Dan itu adalah hati, dengan sebab mensucikan biasa sejauh atau sekadar mensucikan hati, sesuai dengan kadar sucinya hati, sesuai dengan kadar sucinya hati, maka masuklah ilmu tersebut. Dan apabila bertambah kesuciannya, bertambah pula kepekaannya terhadap ilmu. Dan barang siapa yang memiliki ilmu, barang siapa yang ingin memiliki ilmu, maka hendaknya ia menghiasi batinnya dan mensucikan hatinya dari najasah, dari najisnya. Maka ilmu adalah permata yang lembut. Tidak dicapai, tidak baik kecuali dengan hati yang suci, bersih. Dan bersihnya hati kembali kepada dua pondasi yang besar, dua pondasi yang agung. Salah satunya adalah mensucikannya dari najisnya subhat, dan yang lain mensucikannya dari najisnya syahwat. Dan apabila engkau malu dari pandangan makhluk seperti dirimu kepada kotornya bajumu, maka hendaknya engkau malu dari pandangan Allah kepada hatimu, yang di dalamnya terdapat ujian, hasad, dan balaya, petaka, dan dzunub, dosa dan kesalahan. Dan di dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada wajah-wajah kalian, bentuk, rupa-rupa kalian dan harta-harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Barang siapa yang mensucikan hatinya, di dalamnya ada ilmu, di dalamnya ilmu akan timbul, menyatu. Di dalamnya ilmu akan menyatu. Dan barang siapa yang tidak mengangkat darinya najisnya, dan maka ilmu akan meninggalkannya dan pergi. Berkata Sahal ibnu Abdullah radhiyallahu anhu rahimahullah, haram atas hati yang di dalamnya haram atas hati cahaya masuk ke dalamnya, yang di dalamnya terdapat sesuatu dari apa yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Taib, al-maqidul awal, berkata Syekh Hafizullah Ta'ala, al-maqidul awal, simpul atau prinsip yang pertama bagaimana seseorang akan bisa mengagungkan ilmu.
yaitu tadhiru wi'a'il ilm, mensucikan wadah ilmu. Ini mengisyaratkan kalau ilmu itu punya wadah, punya tempat, ya. Dan apa itu? Wahwal qalbu. Tempatnya ilmu itu adalah hati. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhu al-ilmu. Maka sejauh mana hati itu taharah, bersih, maka sejauh itu pula lah ilmu masuk. Wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilmi. Maka apabila bertambah sucinya wadah ilmu tersebut, yaitu hati, maka bertambah pula penerimaan terhadap ilmu. Nah, ini seperti kalau kita makan itu ada wadahnya, kan gitu. Makanan itu akan menjadi enak kalau wadahnya bersih. Kalau wadahnya kotor, maka makanan senikmat apapun tidak akan enak dimakan. Makanannya enak tapi wadahnya kotor, tempatnya jorok, maka makanan tidak akan terasa nikmat. Demikian pula dengan ilmu. Ilmu itu punya wadah dan wadahnya itu adalah hati. Taib. Faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyin batinahu wa yutahhir qalbahu min najasatihi. Maka siapa yang ingin untuk memiliki atau menggapai ilmu, maka hendaknya ia mensucikan batinnya. Ia sucikan hatinya dari najis, kotorannya. Fal ilmu jauharun latifun la yasluhu illa lil qalbin nadhifi. Maka ilmu adalah permata yang lembut, yang tidak bisa atau tidak saleh, tidak bisa menerima, tidak bisa masuk kecuali pada hati yang bersih. Taib. Kemudian al-mu'allif menjelaskan wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimaini. Dan bersihnya hati kembali kepada dua asal. Jadi hati dikatakan bersih kalau dia bersih dari dua perkara ini. Ahaduhuma atau juga bisa ahadihima, karena badal dari aslaini. Ahadihima atau ahaduhuma ibtidaiyah. Taharatuhu min najasati syubuhat. Bersihnya hati dari najisnya syubhat, perkara-perkara yang samar. Wal akhar, sedangkan yang kedua, taharatuhu min najasati syahwat. Bersihnya hati dari kotoran najis syahwat. Jadi seorang dikatakan hatinya itu bersih, siap untuk menjadi wadah bagi ilmu kalau bersih dari syubhat dan syahwat. Wa idza kunta tastahi min nadhari makhluqin mithlika. Dan apabila engkau malu dari pandangan makhluk semisal denganmu, sama-sama makhluknya, ila wasakhi thawbik, yang melihat kotornya pakaianmu, fastahi min nadharillahi ila qalbik. Maka hendaknya engkau malu dari penglihatan Allah kepada hatimu. Kita kadang-kadang malu kalau dilihat orang lain dalam keadaan pakaian yang tidak baik, padahal itu adalah zahir, sedangkan batin kita tidak merasa malu kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hendaknya engkau malu dari pandangan Allah ke hatimu, wa fihi ihadun wa balaya. Sedangkan fihi, kembali kepada apa? Wa fihi, qalb. Sedangkan di dalam hatimu itu ada ihan, yaitu dengki, kedengkian, wa balaya, petaka, wa dzunubun wa khotoya, dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Nah, ini sekali lagi isyarat kalau kita malu terlihat kotor oleh manusia, padahal semisal dengan kita, sesama manusia, zahir kita terlihat buruk, kita malu, maka kepada Allah harusnya lebih malu lagi, karena Allah bisa melihat zahir dan batin. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian dan harta-harta kalian. Apa artinya ini?
Berarti Allah nggak lihat rupa kita, nggak lihat harta kita. Hah? Yang dimaksud nggak lihat itu apa? Tidak mempedulikan, ya. Tidak mempedulikan. Bukan berarti Allah tidak melihat, tidak bisa melihat. Bahwa As-Sami'ul Basir, Allah Maha mendengar, Maha mendengar, lagi Maha melihat. Semua terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang zahir maupun yang batin, yang kecil maupun yang besar, yang dekat maupun yang jauh. Tetapi itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dianggap apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat oleh Allah, yang akan dihisab oleh Allah adalah hati kalian dan amal kalian. Ya, dari sinilah nanti ilmu itu akan apa? Menempatinya. Man tahara qalbahu fihil ilmu halla. Maka siapa yang mensucikan hatinya fihi, di dalam hati tersebut, al ilmu akan halla, menempati, menyatu. Wa man lam yarfa minhu najasatahu. Akan tapi siapa yang tidak mengangkat minhu, darinya, hu kembali kepada mana? Wa man lam yarfa minhu, barang siapa yang tidak mengangkat darinya, minal qalbi, siapa yang tidak mengangkat dari hati tersebut najasahnya, kotorannya, wada'ahul ilmu, maka ilmu akan meninggalkannya, wartahalah, dan akan pergi, akan berlalu. Nah, qala Sahal ibnu Abdillah rahimahullah, berkata Sahal bin Abdillah rahimahullah, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nuru wa fihi syai'un mimma yakrahullahu azza wa jalla. Haram atas hati untuk dimasuki apa? Cahaya, sedangkan di dalamnya ada sesuatu yang Allah benci. Baik, ini isyarat bahwasanya ilmu itu ibarat apa? Cahaya. Ya, dan cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati yang di dalamnya ada dosa. Baik, kesimpulannya, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, prinsip dasar pertama, sebelum kita menerima ilmu, sebelum kita mengambil ilmu, maka kita harus siapkan dulu tempatnya. Dan tempat itu adalah hati. Dan ini syarat bahwasanya hati itu harus senantiasa dijaga kebersihannya. Taib. Al-maqidus tsani. Fadhal. Desa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqidu tsani ikhlasun niyyati fihi. Inna ikhlasul a'mali asasu qabuliha asasu qabuliha wa sullamu wusuliha. Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Wa fi sahihaini an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-a'malu bin-niyyati wa likulli imri'in ma nawa wa ma sabaqa man sabaqa wa la wasala man wasala minas salafi salihina illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Qala Abu Bakrin al-Marrudhi rahimahullahu sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdillah yakni Ahmad bin Hanbalin Ahmad bin Hanbalin wa dzakara lahu sidqa wal ikhlasa wa dzukira lahu sidqu wal ikhlasu. Faqala Abu Abdillah bihadza irtafa'a al-qawmu wa innama yanalu al-mar'u al-ilma ala qadri ikhlasihi wal ikhlasu fil ilmi. Simbol yang kedua yaitu ikhlas, mengikhlaskan niat di dalamnya.
Sungguhnya mengikhlaskan amal itu adalah asas diterimanya dan tangga untuk mencapainya. Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah aku dan tidaklah aku dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka menyembah kepada Allah, mengikhlaskan kepadanya agama yang lurus. Dan di dalam Sahihaini dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan-amalan itu tergantung dengan niat, dan setiap seorang itu mendapatkan apa yang ia niatkan. Dan apa yang telah berlalu, maka orang-orang yang dan tidaklah yang telah berlalu dan tidaklah yang mendahului orang yang mendahului, dan tidaklah orang yang sampai dari orang yang telah sampai dari kalangan salafus salih kecuali dengan ikhlas kepada Allah Rabbul Alamin. Berkata Abu Bakrin Al-Marrudhiyu, aku mendengar seseorang berkata kepada Abi Abdullah, yakni Ahmad bin Hanbal, dan beliau disebutkan padanya kepada beliau tentang jujur dan ikhlas. Maka Abu Abdullah berkata, dengan inilah sebuah kaum diangkat, ditinggikan derajat. Dan sungguhnya seorang itu mendapatkan ilmu itu sesuai dengan kadar ikhlasnya. Wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usulin biha tatahaqqaqu niyatul ilmi lil muta'allimi idza qasadaha. Al awwalu raf'ul jahli an nafsihi bi ta'rifiha ma 'alaiha min al 'ubudiyyati wa iqafiha ala maqasidil amri wan nahyi. Ats-tsani raf'ul jahli 'anil khalqi bi ta'limihim wa irsyadihim lima fihi salahu di dunyahum wa akhiratihim. Ats-tsalitsu ihya'ul ilmi wa hifdhuhu min ad-diya'i. Ar-rabi'u al-'amalu bil ilmi. Wa laqad kana salafu rahimahumullahu yakhafuna fawatal ikhlasi fi talabihimul ilmi. Fi talabihimul ilma. Fi talabihimul ilma. Fayatawarra'una 'an iddi'aihi la annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim. Su'ilal imamu Ahmadu hal talabtal ilma lillahi faqala lillahi azizun walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu wa man dhayya'a al-ikhlasa fatahu ilmun katsirun wa khairun wafirun wa yanbaghi liqasidi salamati ayatafaqqada hadzal asla wa huwa al-ikhlasu fi umurihi kulliha daqiqiha wa jaliliha sirriha wa alaniha wa yahmilu ala hadha tafaqqudi shiddatu mu'alijatin niyati. Masdar mu'alajati shiddatu mu'alajatin niyati. Qala Sufyanu Tsauri rahimahullahu ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati li'annaha tataqallabu 'alayya. Bal qala Sulaimanul Hashimiyyu rahimahullahu rubbama uhadditsu bihaditsin wahidin wali niyatun fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyati fa idzal haditsul wahidu yahtaju ila niyatin. Dan ikhlas di dalam ilmu itu
berdiri di atas 4 usul pokok, 4 pondasi. Dengannya niat ilmu dapat terrealisasi bagi seorang yang belajar jika ia menginginkannya. Yang pertama yaitu mengangkat kebodohan dari dirinya dengan mengetahuinya apa-apa yang dengan mengenalnya, memperkenalkannya apa-apa yang wajib atasnya dari penghambaan, dan berhentinya di atas apa? Tujuan perintah dan larangan. Yang kedua yaitu mengangkat kebodohan dari makhluk dengan mengajarkan mereka dan menunjukkan kebenaran kepada mereka terhadap apa-apa yang di dalamnya terdapat kemaslahatan dunia mereka dan akhirat mereka. Yang ketiga yaitu menghidupkan ilmu dan menghafalnya, menjaganya. Itu termasuk dari menjaganya dari kerugian. Terlantar, disia-siakan. Yang keempat yaitu beramal dengan ilmu. Dan sungguh para salaf yang semoga Allah merahmati mereka takut kehilangan ikhlas di dalam menuntutnya mereka ilmu. Maka mereka menjaga dari kehilangan ikhlas. Mereka bersikap warok. Anid di'aihi. Apa iddia? Dari mengaku-ngaku. Oh iya, astagfirullah. Mengaku-ngaku punya apa? Keikhlasan mengaku. Ikhlas. Oh iya, warok. Bukan karena mereka tidak merasakannya di dalam hati-hati mereka. Imam Ahmad ditanya, apakah engkau menuntut ilmu karena Allah? Maka beliau berkata, karena Allah yang maha mulia. Karena Allah itu maha mulia. Hal yang berat. Azizun alaihi ma anittum. Terasa berat. Untuk Allah itu berat karena itu adalah hal yang berharga. Walakinnahu akan tetapi ilmu tersebut sesuatu yang ikhlas tersebut adalah sesuatu yang ditumbuhkan. Akan tapi ilmu itu sesuatu yang dijadikan cinta padaku, maka aku pun mencarinya. Dan barang siapa yang menyanyiakan ikhlas, maka dia telah kehilangan ilmu yang banyak dan kebaikan yang melimpah. Dan selayaknya bagi seorang yang menginginkan keselamatan agar ia meninjau pondasi ini, yaitu ikhlas di dalam seluruh perkaranya, entah perkara yang sensitif itu, yang rinci dan yang jelas, yang samar lagi yang nampak, dan akan membawa pada apa tadi? Peninjauan yang membutuhkan peninjauan ini syiddatu yakni sangat apa? Mu'alajah, mengobati, membenahi niat itu. Berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, tidaklah aku membenahi sesuatu yang lebih dahsyat bagiku ketimbang niat, dikarenakan niat itu berbolak-balik atas diriku. Bahkan Sulaiman Al-Hashimi berkata rahimahullah, terkadang aku
menyampaikan satu hadis dan aku memiliki satu niat, maka jika datang padaku wa idza ataitu ala ba'dhi, dan ketika aku datang pada sebagiannya, jika aku mendatangi pada sebagiannya, maka niatku berubah. Maka jika maka satu hadis itu membutuhkan kepada banyaknya niat. Bukan sekalian, berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, al-ma'qidus tsani, simbol yang kedua dari cara agar kita menempuh pengagungan terhadap ilmu adalah mengikhlaskan niat di dalamnya. Ikhlasun niyati fihi, ya, mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu. Jadi setelah mempersiapkan tempatnya ilmu, hati itu dibersihkan, maka hal pertama kali yang kita letakkan di atas hati yang bersih tersebut adalah ikhlasnya niat. Beliau mengatakan inna ikhlasal a'mali asasu qabuliha, sesungguhnya ikhlasnya amalan itu adalah asas diterimanya, wa sullamu wusuliha, dan tangga untuk mencapainya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan agama yang lurus baginya. Taib. Jadi ikhlasnya amal ini asas diterimanya suatu amalan. Kalau nggak ada ikhlas berarti amalan itu tidak akan diterima, termasuk diantaranya menuntut apa? Ilmu. Wa fi sahihaini an Umar radhiyallahu anhu, dan di dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dari Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-a'malu binniyat atau al-a'malu binniyah. Yang masyhur itu innamal a'malu binniyat, ya. Walikulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap manusia akan memperoleh sesuai dengan apa yang ia niatkan. 6. Wa ma sabaqa man sabaqa wa la wasala man wasala, dan tidaklah mendahului orang yang mendahului, dan tidaklah sampai orang yang sampai minas salafis salihin, dari kalangan salafus saleh, illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin, kecuali dengan mengikhlaskan, yaitu ilmu atau agama untuk Allah Tuhan semesta alam. Apa artinya wa masabaqa man sabaq wa wasala man wasal? Maknanya apa? Wa masabaqa man sabaq wa wasala man wasal. Tidaklah mendahului orang yang mendahului, dan tidaklah sampai orang yang sampai. Ya, maknanya orang-orang salafus saleh terdahulu yang telah mendahului kita di dalam kebaikan, yang telah sampai kepada kebaikan, ya, tidaklah yang mereka miliki kecuali karena apa? Keikhlasan. Ya. Salafus saleh dahulu mendahului kita ya karena keikhlasan. Salafus saleh itu sampai pada kebaikan ya karena keikhlasan. Nah, ini maknanya. Qala Abu Bakr al-Marruzi rahimahullah, berkata Abu Bakar al-Marruzi rahimahullah, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdillah, aku mendengar seseorang berkata kepada Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, wa dzukira lahu as-sidq wal ikhlas, dan ketika disebutkan kepada beliau, kepada siapa? Abu Bakar yang berkata, wa dzukira lahu as-sidq wal ikhlasu, dan ketika disebutkan pada beliau siapa? Imam Ahmad, as-sidq wal ikhlas, tentang kejujuran dan keikhlasan.
Jadi pas bincang-bincang, tiba-tiba ada yang membahas tema as-sidq wal ikhlas. Faqala Abu Abdillah, maka Abu Abdillah berkata, siapa Abu Abdillah? Imam Ahmad bin Hanbal, kunyahnya Abu Abdillah. Bihada irtafa'al qaum, dengan inilah suatu kaum itu apa? Tinggi. Dengan apa ini? Jujur dan ikhlas. Ya. Nah, ini menunjukkan salafus saleh terdahulu, nama mereka bisa terkenal, nama mereka disebut-sebut, kemudian kisah-kisah mereka menginspirasi. Ya, ini tidak lain tidak bukan karena keikhlasan mereka. Ya, dikenal sebagai orang-orang yang berilmu. Wa innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi, dan sesungguhnya seseorang itu akan memperoleh ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Artinya menggapai ilmu yang apa? Ilmu yang apa? Bermanfaat. Ya, ada orang yang enggak ikhlas tapi ya ilmunya banyak. Ya, orang yang enggak ikhlas tapi hafalannya banyak. Lah kok bisa ia memiliki ilmu? Iya, dia punya ilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat. Nah, yang dimaksud di sini, seseorang akan memperoleh ilmu yang bermanfaat itu sedangkan kadar keikhlasannya. Dan seringkali para ulama kita menekankan tentang keutamaan ilmu, ya, itu apabila ilmu itu bermanfaat. Taib. Berkata al-mu'allif hafizallahu ta'ala, wal ikhlasu fil ilmi. Nah, ini termasuk hal yang penting dan mungkin ini intisari al-maqidus tsani, ya. Intisari dari prinsip atau simpul yang kedua. Ya, ikhlas di dalam ilmu yaqumu ala arba'ati usul. Itu tegak di atas 4 pondasi. Apa artinya? Kalau orang bisa menegakkan 4 pondasi ini, maka itu tanda keikhlasan di dalam menuntut ilmunya. Biha tatahaqqaqu niyatul ilmi lil muta'allimi idza qasadaha. Yang dengannya biha, kembali kepada apa? Arba'atu usul. Yang dengan 4 pondasi ini, 4 asas ini akan tercapai niat ilmu yang ikhlas, ya, bagi seorang pelajar apabila ia menginginkannya. Al-awwal, yang pertama, raf'ul jahli an nafsihi, mengangkat kebodohan dari dirinya. Ya. Jadi kalau kita tidak ingin menjadi orang bodoh, kenapa kamu kok belajar, kok taklim, kok ngaji? Ya supaya saya enggak bodoh. Nah, ini diantara tanda keikhlasan, ya. Termasuk diantara prinsip atau pondasi yang menunjukkan keikhlasannya dalam menuntut ilmu, supaya saya tidak menjadi orang bodoh. Nah, dengan cara apa dia mengangkat kebodohan? Bi ta'rifiha, dengan cara ia memperkenalkan atau mengenalkan. Bi ta'rifiha, kembali kepada apa? Bi ta'rifiha, raf'ul jahli an nafsihi. Nafs itu muannas, makanya dhamirnya dhamir muannas. Bita'rifiha, mengangkat kebodohan dari jiwanya. Dengan cara apa? Ia perkenalkan jiwanya ma'alaiha, apa-apa yang wajib baginya, minal ubudiyat, dari penghambaan, wa iqafiha, dan memberhentikannya, membuatnya apa? Hati-hati, ya, diawasi jiwa tersebut ala maqasidil amri wan nahyi, atas tujuan perintah dan larangan. Intinya raf'ul jahli an nafsihi itu termasuk di antara pondasi tanda keikhlasan di dalam ilmu. Yang kedua, ats-tsani raf'ul jahli anil khalq, yaitu mengangkat kebodohan dari makhluk. Yang dimaksud siapa? Manusia. Ya, ini termasuk di antara tanda keikhlasan di dalam menuntut ilmu.
Ya, kenapa engkau belajar? Agar mengajarkan umat, agar mengajarkan umat agama yang benar. Ngapain kamu ngaji? Ya, untuk ngajari orang tua, keluarga, saudara, istri, ya, tentang agama yang benar. Makanya termasuk diantara tanda keikhlasan, bahkan termasuk pondasi keikhlasan. Bita'limihim wa irsyadihim lima fihi salahu dunyahum wa akhiratihim. Dengan mengajarkan mereka, mengarahkan mereka pada apa yang menjadi baiknya dunia dan akhirat mereka. Ats-tsalits, yang ketiga, di antara pondasi yang menunjukkan keikhlasan di dalam menuntut ilmu adalah ihya'ul ilmi. Apa itu? Menghidupkan ilmu. Wa hifdzuhu minadh dhaya, dan menjaganya dari keterlantaran. Ya. Kenapa kamu belajar ilmu? Misalnya ilmu apa ya? Ilmu dalam agama yang jarang orang pelajarinya, ya supaya ilmu ini terjaga. Ya, ustaz-ustaz sudah banyak yang menggeluti fikih, menggeluti akidah. Ya, saya ingin belajar ilmu A misalnya, ilmu hadis misalnya. Ya, supaya apa? Supaya menghidupkan ilmu ini, supaya ilmu ini tetap ada. Nanti kalau semua orang belajarnya akidah, belajarnya fikih, sedangkan hadis tidak banyak yang belajarinya, nanti siapa yang mengajarkan umat? Siapa yang menghidupkan ilmu hadis? Misal, itu misal. Jadi kalau ada orang ingin belajar ilmu agama, fokus pada bidang ilmu tertentu yang dia niatkan untuk menghidupkannya, yang dia niatkan untuk agar ilmu ini tetap eksis, maka itu termasuk diantara tanda keikhlasan. Ar-rabi, dan yang keempat, al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu. Nah, jadi 4 pondasi yang menunjukkan keikhlasannya di dalam apa? Menuntut ilmu. Ya, tentu masih ada lagi ya, tapi ini yang paling utama. Ya. Jadi kalau kita misal kita di dalam menuntut ilmu itu ada was-was, ada niat yang apa ya? Mengganggu, kembalikan lagi. Ada enggak dari niat kita tersebut salah satu di antara 4 ini? Kalau enggak ada, kalau bukan termasuk di antara 4 ini, maka hati-hati. Jangan-jangan niat kita apa? Salah. Ya. Ngapain sih ngaji? Ini. Bukan untuk menghilangkan kebodohan. Bukan untuk mengajarkan umat. Bukan untuk ngajari istri, bukan untuk ngajari anak, bukan untuk ngajari orang tua, bukan untuk ngajari keluarga, ya. Bukan untuk mengamalkan ilmu dan bukan untuk melestarikan ilmu. Lah terus untuk apa? Nah, berarti harus waspada kita, ya. Jadi kembalikan 4 ini. Kalau ada niat-niat yang mengganggu, tinjau kembali. Ya, apakah termasuk salah satu dari 4 ini? Kalau iya, maka insyaallah ia selamat di dalam keikhlasan menuntut ilmunya. Nah, kemudian walaqad kana salafu rahimahumullah, dan sungguh para salaf rahimahumullah yakhafuna fawatal ikhlasi fi talabihimul ilma. Mereka khawatir kehilangan keikhlasan di dalam menuntut ilmu mereka. Ya. Bagaimana itu? Fayatawarrauna aniddiaihi. Itu mereka bersikap wara', menahan diri dari mengaku-ngaku memiliki apa? Ilmu, memiliki keikhlasan. Nah, ya, justru karena mereka khawatir enggak ikhlas, maka mereka tidak berani mengaku ikhlas. Tidak berani mengklaim diri mereka ikhlas. La annahum lam yuhaqqiquh, bukan karena mereka tidak merealisasikan ikhlas tersebut. Bahkan justru ya para salaf terdahulu ya adalah yang paling ikhlas. Ya fi qulubihim, dalam hati mereka. Tapi karena memang khawatir, itu saja. Jadi orang yang ikhlas itu khawatir kalau apa? Kalau tidak ikhlas. Ya, orang yang ikhlas itu khawatir kalau tidak ikhlas.
Nah, orang yang mengaku-ngaku ikhlas ini tanda kalau tidak ikhlas. Orang yang ikhlas itu ya tidak berani mengaku-ngaku ikhlas. Adapun orang yang tidak ikhlas, maka mereka mengaku-ngaku ikhlas. Ya, orang yang suka mengaku ikhlas, maka itu diantara tanda ketidakikhlasan. 6. Su'ilal Imam Ahmadu. Imam Ahmad ditanya, hal talabtal ilma lillah, apakah engkau menuntut ilmu karena Allah? Yang tanya ini juga cek kendele itu ya. Imam, Anda ini ikhlas gak? Anda ngajinya menuntut ilmunya karena Allah enggak? Ya. Kalau kita tanya gimana? Ikhlas lah. Masuk gak ikhlas? Nah, beliau mengatakan lillahi aziz. Ya, ini tarbiyah yang luar biasa. Beliau setinggi itu ilmunya tetap tidak berani mengaku saya ikhlas. Ya, lillahi aziz. Untuk Allah itu berat. Walakinnahu syai'un, tetapi ini menunjukkan beliau mengupayakan. Inilah yang disyaratkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, la annahum lam yuhaqqiqu. Mereka khawatir tidak ikhlas sehingga mereka warok, menahan diri dari mengaku ikhlas. Bukan karena mereka enggak ikhlas, tapi karena mereka takut enggak ikhlas. Nah, tapi mereka juga berupaya. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Akan tetapi keikhlasan itu atau ilmu itu, ilmu. Karena pertanyaannya talabtal ilma. Akan tapi itu adalah sesuatu yang dijadikan diriku mencintainya. Fatalabtuhu, sehingga aku pun mencari ilmu. Ini bahasa gampangnya, ikhlas itu berat, tapi saya akan berusaha untuk mencobanya, meraihnya. 6. Wa man daya al-ikhlasa fatahu ilmun katsir. Siapa yang menyia-nyiakan keikhlasan, maka ia akan kehilangan ilmu yang banyak. Wa khairun wafir, dan kebaikan yang melimpah. Wa yanbaghi liqasidis salamah, dan sepatutnya bagi orang yang menginginkan keselamatan, an yatafaqqada hadzal asla, hendaknya ia memperhatikan, meninjau prinsip ini. Wahwal ikhlasu, yaitu ikhlas, fi umurihi kulliha, di seluruh urusannya, daqiqiha wa jaliliha, yang rinci maupun yang jelas, sirriha wa alaniha, yang samar maupun yang terang. 6. Wa yahmilu ala hadha tafaqqudi syiddatu mu'alajatin niyah, dan hal yang bisa membawa kita untuk senantiasa memperhatikan keikhlasan syiddatu mu'alajatin niyat, senantiasa bersungguh-sungguh di dalam memperbaiki niat. Ini juga poin utama dari maqid tsani ini, ya. Cara kita supaya ikhlas sering-sering memperbaiki niat, sering-sering mengoreksi niat, ya. Jadi kalau kita lupa dari sering meninjau hati kita, ini bahaya. Berarti seakan-akan kita ini sudah merasa ikhlas terus di dalam beramal. Ini bahaya. Tapi kalau sering kita koreksi, ya, habis melakukan sesuatu mangiku ikhlas gak ya Allah. Paling tidak ada usaha untuk memperbaiki. Nah ini. Jadi hal yang bisa membantu kita untuk senantiasa memperhatikan keikhlasan adalah dengan berusaha sekuat tenaga membenahi niat. Qala Sufyanus Tsauri, kemudian al-mu'allif membawakan asar dari salaf. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah berkata, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidaklah aku mengobati atau memperbaiki sesuatu yang lebih berat atas
Jadi bukan sholat beliau yang diperbaiki, bukan puasa beliau yang diperbaiki, bukan amal soleh beliau yang zahir yang diperbaiki, tapi niatnya. Kenapa? Li'annaha tataqallabu alayya. Karena niat ini senantiasa berbolak-balik. Ya. Nah ini. Bal qala Sulaimanul Hashimi rahimahullah. Bahkan Sulaiman Al-Hashimi rahimahullah berkata, "Rubbama uhaddisu bi haditsin wahidin." Terkadang aku menyampaikan satu hadis wali niyatun, dan saat itu aku memiliki suatu niat. Ya, pas nyampaikan hadis ini di hari ini di waktu ini niatnya ini. Fa idza ataitu ala ba'dihi, dan ketika aku menyampaikan sebagian hadis tersebut di lain kesempatan, taghayyarat niyati, ternyata niatku apa? Berubah. Nah ini. Jadi hadisnya sama, tetapi apa? Niatnya berbeda. Saat itu niatnya begini, saat yang lain niatnya begitu. Maka faidal hadisul wahid, kalau begitu satu hadis saja yahtaju ila niyat, itu membutuhkan apa? Banyak niat. Jadi para ulama kita, ya, para salafus saleh. Nah, maka apalagi dengan kita. Jadi ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini kita sebelum beranjak pada motivasi untuk mengejar menuntut ilmu. Ya, ini harus kita benahi dulu. Jadi jangan sampai dua perkara ini hilang begitu saja. Nanti maksud yang ketiga, keempat dan seterusnya mungkin lebih spesifik, lebih semangat, tapi dua yang pertama ini jangan sampai hilang. Ya, karena ini akan senantiasa mempengaruhi ilmu kita. Namanya pondasi yang paling awal, yang paling menentukan. Ya, dimulai dari membersihkan wadah ilmu, kemudian membangun ilmu itu di atas yang pertama kali keikhlasan. Dan ini senantiasa harus dicek, ya, harus rutin untuk diperhatikan, dikoreksi. Ya, jadi kita harus punya waktu tertentu, ya, untuk mengoreksi niat kita. Jangan sampai kita tidak membiasakan diri untuk mengoreksi niat. Ingat ya, niat kita bukan niat orang lain. Orang lain itu urusan orang lain. Ya. Jadi jangan sampai kita sibuk ngurusin niat orang lain yang tidak nampak, tapi kita sendiri tidak memperhatikan niat kita, hati kita. Jauh lebih baik kita ngurusi hati kita, was-was, ya, ikhlas gak ya? Tadi waktu itu ikhlas gak ya saya? Nah, ini. Supaya bisa ada perbaikan. Tapi kalau orang lain kita nggak tahu hatinya, bahkan justru akan jatuh pada suudzon. Wallahu taala alam bissawab. Baik, kita akhiri. Insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah pada pertemuan berikutnya hari Senin insyaallah ya. Hari Senin biidznillah subhanahu wa taala. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.